Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada video ini akan menjelaskan tentang perkembangan dan kondisi dalam manajemen sumber daya manusia perusahaan Gojek di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzan Azim dan rekan saya. Nama saya Amira Kamila Safitri. PT Gojek Indonesia, Gojek, pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Gojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan lain-lain. Dan juga menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesanan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga sudah mencapai 7.500 driver. Dan ini hanya di daerah Jabodetabek saja. Adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak terhadap Gojek. Mereka pun mengambil beberapa keputusan demi keberlangsungan perusahaan. Yang pertama yaitu Gojek mem-PHK 430 karyawannya. Jadi pada bulan Juni lalu, berita mengejutkan datang dari perusahaan startup dalam negeri yang telah menyandang status dekakorn ini. Gojek, perusahaan jasa transportasi yang berbasis aplikasi, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 430 karyawannya yang setara dengan 9% jumlah karyawannya. Sebagian besar karyawan Gojek yang terdampak PHK berasal dari divisi layanan GoLive dan GoFood Festival. Pengumuman PHK ini pun telah dibenarkan oleh pihak manajemen Gojek. Yang kedua yaitu layanan GoLive dan GoFood Festival dihapus. Gojek menghapus sejumlah layanan yang ada yaitu GoLive dan GoFood Festival. Dan karena keputusan inilah banyak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan. GoLive meliputi layanan GoMassage atau jasa pijat dan GoClean atau jasa kebersihan, sementara GoFood Festival merupakan jaringan pujasera GoFood di sejumlah lokasi. Kedua bisnis ini membutuhkan interaksi jarak dekat dan mengalami penurunan permintaan secara signifikan selama beberapa bulan ke belakang seiring dengan pandemi COVID-19. Dan karena alasan inilah, kedua layanan tersebut pun diberhentikan pada 27 Juli 2020 lalu. Meski melakukan PHK, Gojek memastikan tetap memberikan hak kepada karyawan, mulai dari pesangon, pembayaran gaji, hingga perpanjangan program bantuan karyawan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak manajer Gojek kepada karyawan dan mitra drivernya pada saat pandemi ini. Pertama, pihak Gojek mewajibkan kepada karyawan kantornya untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, pengecekan suhu sebelum masuk, menjaga jarak, dan lain-lain. Selanjutnya, melaksanakan WFA atau work from home kepada karyawan yang pekerjaannya tidak perlu menuju ke kantor. Dan memfasilitasi kesehatan juga merumahkan bagi karyawan yang terjangkit penyakit tersebut. Selanjutnya, Gojek akan mewajibkan kepada mitra drivernya untuk menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer sebagai syarat untuk menjalankan order sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Gojek juga akan mendirikan 130 posko aman bersama di 16 kota. Di mana di posko ini Gojek akan menyediakan 3 layanan bagi seluruh mitra driver, seperti layanan pengecekan suhu tubuh, pembagian healthy kit, dan penyemprotan disinfektan, baik untuk motor atau mobil yang digunakan oleh mitra. Selanjutnya, Gojek juga akan menambahkan fitur informasi kesehatan mitra di aplikasi Gojek, sehingga pelanggan bisa mengetahui bagaimana kondisi suhu tubuh mitra driver dan status disinfeksi kendaraan mitra driver melalui aplikasi tersebut. Fitur ini juga tidak hanya membantu para pengguna layanan Gojek untuk merasa aman dan memastikan layanan mereka memenuhi standar kesehatan dan higienis, tapi juga membantu para mitra driver Gojek untuk bisa bekerja dengan tenang. Gojek terus berupaya membantu para mitra driver ojek online untuk memastikan keberlangsungan mata pencaharian mereka di tengah penurunan aktivitas masyarakat kala pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
Gojek memiliki 12 program atau inisiatif yang beberapa diantaranya akan dikelola dengan menggunakan dana bantuan mitra Gojek. Yang pertama, penyediaan layanan kesehatan, yaitu seperti penyediaan perlengkapan kesehatan bagi mitra driver, jaminan asuransi kesehatan bagi mitra driver, dan meningkatkan kesadaran mitra untuk menaati prosedur kesehatan. Yang kedua, ringankan beban biaya harian, yaitu seperti program distribusi paket sembako, program sembako melalui kolaborasi dengan Alfamart, program sembako oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa, dan bantuan pembayaran pinjaman kendaraan. Yang ketiga, bantuan pendapatan seperti fitur pada produk untuk mendukung peningkatan penghasilan driver, program bantuan pendapatan bagi mitra driver yang terkonfirmasi positif COVID-19, perluasan cakupan bantuan pendapatan didukung oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa, dan partisipasi dalam program bantuan pendapatan pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.